Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Purwanto. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI 2 semester 3. Saya akan mempresentasikan hasil observasi SDMI yang telah saya observasi. Pembahasannya yaitu A. Pengertian silabus. Silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus di KTSP adalah serencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran pada suatu dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan atau sekolah atau madrasah. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam mengembangkan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem pendidikan. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Yang B. Komponen silabus. 1. Standar kompetensi merupakan seperangkat kompetensi yang dibakukan dan harus dicapai siswa sebagai hasil belajarnya dalam setiap satuan pendidikan atau SKL. Yang kedua, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang harus dicapai siswa. Yang ketiga, materi pokok atau pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Yang keempat, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka dan non-tatap muka. Yang kelima, indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keenam, penilaian. Alat penilaian dapat berupa tes dan non-tes. Pada pembelajaran penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran. Yang ketujuh, alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Yang ke-8, sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Yang C, prosedur pengembangan silabus. Yang A, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang B, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Sistematis, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang E, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajak taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang F, memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang F, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang H, menyeluruh.
Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, kognitif, afektif, dan psikomotor. D. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah melalui kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau pusat kegiatan guru dan dinas pendidikan. 1. Disusun secara mandiri oleh guru sejauh guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Yang 2, apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang ketiga, di SD atau MI, semua guru kelas 1 sampai kelas 6 menyusun silabus secara bersamaan. Yang keempat, sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui From MGMP atau PKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah dalam ruang lingkup setempat. Yang kelima, dinas pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk suatu tim yang terdiri dari para guru berpengalaman di bidangnya masing-masing. Profil sekolah SD Islam Al-Hikmah tahun pelajaran 2019-2020. A. Identitas sekolah. Nama sekolah SD Islam Al-Hikmah Samarinda. Status sekolah swasta. Akreditasnya A. Alamat Jalan Tanjung Jone nomor 89 Kecamatan Samarinda Seberang. Nomor telepon 0541 264806. NSS-nya 101046 01 30 10, NSB 0032 12 70 90 25 002, NIS-nya 100090, NPSN 20 40 3491. Tujuan pendidikan, visi, misi, dan tujuan sekolah SD Islam Al-Hikmah Samarinda tahun pelajaran 2019-2020. 1. Tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan sesuai dengan rumusan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, tujuan pendidikan di jenjang pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Visi SD Islam Al-Hikmah Samarinda untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia di jenjang pendidikan dasar, maka SD Islam Al-Hikmah Samarinda berkeinginan mewujudkannya dengan disesuaikan visi sekolah, yaitu terciptanya sekolah ramah anak, unggul dalam prestasi, berkarakter, berakar pada budaya, bangsa, dan berwawasan lingkungan berdasarkan ketakwaan dan ilmu pengetahuan. Indikatornya yang pertama, sekolah ramah anak. A. Melaksanakan salam dan senyum kepada semua warga sekolah. B. Bertutur kata ramah, sopan, dan santun. C. Bertingkah laku baik. 2. Unggul dalam prestasi. A. Unggul dalam perolehan nilai UN, mampu menjuarai berbagai lomba, berperan dalam berbagai kegiatan sekolah. Yang ketiga, berkarakter, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, bertutur kata dan bertingkah laku baik, terbiasa berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Yang keempat, berakar pada budaya bangsa, mampu mengamalkan Pancasila sebagai akar budaya bangsa Indonesia, dapat bekerja secara gotong royong, mampu mengenali adat istiadat daerah. Yang kelima, berwawasan lingkungan, dapat mengenali gejala alam lingkungannya, dapat menjaga kelestarian lingkungannya, mampu menjaga kebersihan lingkungannya. Yang ketiga, misi SD Islam Al-Hikmah Samarinda. Untuk bisa mencapai visi SD Islam Al-Hikmah, maka kami telah melaksanakannya melalui misi SD Al-Hikmah, yaitu dengan 1. Memberi contoh bertutur kata yang ramah, bertingkah laku baik dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, memberi tambahan waktu belajar untuk pendalaman materi ujian nasional, membimbing siswa untuk mengenali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal, membimbing pelaksanaan ibadah sesuai agamanya secara rutin, membiasakan berdoa setiap mengawali dan mengakhiri kegiatan di sekolah, mengenalkan sila-sila pada Pancasila dan menjelaskan secara ringkas kepada siswa sesuai dengan tingkat pemahamannya.
mengenalkan dan membiasakan bekerja secara gotong royong, mengenalkan adat istiadat daerah lain, melaksanakan program sekolah siaga bencana kepada siswa, mengenalkan karakteristik gejala alam di lingkungannya, mengadakan smooth list, dan bekerja bakti di lingkungan sekolah. Tujuan SD Islam Al-Hikmah Samarinda, dengan adanya visi dan misi, maka kami berharap dapat mencapai pada tujuan SD Islam Al-Hikmah, yaitu mempersiapkan generasi bangsa handal yang mampu memberi manfaat bagi sesama dan lingkungannya. Dan contoh perkembangan silabus SD Islam Al-Hikmah Samarinda telah saya lampirkan di dalam laporan hasil observasi SD Islam. Penutup, kesimpulannya yaitu silabus dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi isi untuk satuan pendidikan dasar, menengah, dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu. Dalam merencanakan silabus pembelajaran, seseorang harus mengetahui prinsip-prinsipnya serta komponen dan langkah-langkah penyusunan silabus sehingga nantinya kita bisa mempermudah dalam pembuatan silabus. Saran dari saya, semoga makalah ini bisa menambah wawasan pembaca tentang merancang silabus pembelajaran tematik SD atau MI sesuai kurikulum 2013. Dan dengan membaca makalah ini, semoga pembaca memahami bagaimana penyusunan silabus di SD atau MI dan bisa mempraktekkan ketika sudah bisa mengajar ataupun jadi guru SD MI. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.